nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Alek yang memberikan di sesi yang ketiga. Ini yang saya lihat wajah-wajah yang melakukan doa puasa standar di hari ini. Karena biasanya buka jam 6, kita melampaui untuk lebih lagi di atas rata-rata. Jadi jangan dulu merasa wajah yang luar biasa melakukan puasa, karena ini hari ini saat ini masih standar. Jangan dilesu-lesukan dulu wajahnya. Kita masih hari Rabu. Nah, saya lihat wajah-wajah di tempat ini, wajah-wajah yang luar biasa memberikan hidupnya kepada Tuhan. Wajah-wajah yang luar biasa yang memiliki tanda-tanda, yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ini masih tanda-tanda. Makanya kita tepuk tangan dulu kita buat kita, karena kita melakukan doa puasa. Baik, yang menjadi tema kita pada malam hari ini yaitu Tuhan makin besar, saya makin kecil. Sebelum lebih jauh, saya baca dulu landasan firman Tuhan. Saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 22. Saya akan baca buat kita semua. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan 30. Saya baca buat kita semua. Saudara duduk dengan tenang mendengarkannya. Handphone gak usah lihat. Dengar aja suara. Mendengarkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada masa itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang yang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga, dan seterusnya. Saudara, ini dalam perikop ini kita bisa baca Injil Yohanes menyampaikan tentang kesaksian. Saya percaya di sini kita semua dianjurkan menjadi hati Tuhan untuk bersaksi dimanapun kita berada. Jangan hanya di mimbar ini kita jago bersaksi. Banyak mimbar yang kosong, yang masih belum ada orangnya, yang dibutuhkan orang-orang yang berani bersaksi. Nah, kesaksian Yohanes ini sebenarnya di masa Tuhan Yesus, sebenarnya orang Yahudi mengharapkan Yesus itu menjadi raja di bumi, atau katakanlah kalau di Indonesia jadi presiden, mirip-mirip Jokowi, karena Jokowi gemas. Dan pada masa itu bangsa Yahudi juga pengen Yesus itu menjadi raja, seperti raja di bumi. Tapi Tuhan jelas mengatakan bahwa dia tidak mau jadi raja seperti di bumi. Dia raja segala raja. Dia tidak mau memenuhi keinginan-keinginan orang supaya dia menjadi raja. Tapi Yohanes justru mengatakan dia dipersiapkan bersaksi, mempersiapkan kedatangannya. Nah, sesuai dengan tema kita, Tuhan makin besar, saya makin kecil. Saya jelaskan dulu ini, apa asal usul daripada tema ini. Kita tidak membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan kita itu sudah besar. Tapi sering kita bersaksi, Tuhan yang kecil, malah kita yang besar.
Itu maksudnya tema ini. Kita berbuat kebaikan supaya nama kita mengherankan, supaya kita hebat. Saya percaya kita datang ke sini bukan supaya kita hebat, tapi supaya Tuhan hebat dilihat dari angle kehidupan kita, pribadi kita. Kalau supaya hebat datang ke sini doa puasa, jangan ke tempat ini, salah alamat. Datanglah ke tempat lain, tapi ke tempat ini sama dengan Yohanes. Tuhan lebih besar, saya makin kecil. Jadi Tuhanlah yang terlihat dalam kehidupan kita. Kalau saya tanya, apa yang susah kita urus dalam diri kita ini? Ada yang tahu nggak apa yang paling susah kita urus? Salah satunya, ya ada yang bilang dompet, Pak. Iya, dari dulu juga turunan urusan dompet sulit diurus, saudara. Tapi ada, yaitu pikiran. Dalam dunia filsafat, metodologi berpikir. Jadi salah satu tanda-tanda orang bisa bahagia adalah orang yang bisa mengendalikan pikirannya. Jadi saudara, supaya bahagia, kendalikanlah pikiranmu. Nah, kalau kita baca dalam perikop tadi mengenai kesaksian Yohanes, murid-murid Yohanes itu dengan murid-murid Tuhan Yesus, dengan salah seorang Yahudi mengatakan, Yohanes, itu Tuhan Yesus membaptis lagi. Padahal engkau yang membaptis. Ibaratnya kalau partai guru, kata murid Yohanes, ada lagi seingat kita partai Tuhan Yesus. Jadi ada rasa persaingan, padahal Yohanes yang membaptis. Maksudnya murid-muridnya tetap Yohanes yang hebat, Tuhan Yesus menjadi pengikut. Karena dia sudah dalam, kalau kita baca, murid-murid Tuhan Yesus itu sudah berpikir di mana posisi-posisi kementerian. Siapa di sebelah kiri Tuhan Yesus, siapa di sebelah kanan. Nah, kalau saya juga sih pengen juga kalau Tuhan Yesus menjadi raja, paling tidak saya menteri koperasi. Posisi yang enak. Itu pikiran saya. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus belum menjadi raja, saya sudah berpikir saya menteri koperasi. Itu pikiran. Saudara bisa enggak berpikir dengan model Tuhan Yesus? Karena Yohanes pun kalau mengikuti murid-muridnya akan terjadi demonstrasi besar-besaran antara pengikut Tuhan Yesus dan pengikut Yohanes. Tapi Yohanes sudah sadar bahwa Yesus yang semakin besar, dia semakin kecil. Dan kalau kita lihat bagaimana nasib daripada Yohanes yang kepalanya dipancung. Jadi saudara, kalau saudara berani berpikir mengatakan Yesus semakin besar, aku makin kecil, siap-siaplah dipancung kepalamu. Artinya kita tidak memandang diri kita lagi telah meninggalkan dan telah menuju ke dimensi dirinya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi saya, yang ada Tuhan Yesus. Berarti tema ini saya mau kita pegang, Tuhanlah yang semakin besar, saya makin kecil. Sehingga kita tidak lagi ada persungutan atau penyesalan dalam melayani Tuhan. Tidak ada lagi sakit hati kalau melayani Tuhan, karena mungkin tidak dihargai. Karena ukuran kebaikan hanya Tuhanlah yang menilai kita. Mungkin saya bilang, Pak Alex baik luar biasa. Itu penilaian saya.
Tapi penilaian Tuhan, angle-nya Tuhan, hanya Tuhanlah yang tahu. Saya tidak pernah untuk menilai saudara, karena kapasitas saya tidak menjadi hakim, dan saya tidak mau menghakimi. Seberapa apapun keadaan saudara, saya tidak pernah menyentuh palu. Hanya itu bagian daripada Tuhan. Tema kita yaitu Tuhan makin besar, saya makin kecil. Bilang dulu sebelah kanan, kau dengar itu? Saudara, urusan yang paling susah kita urus adalah pikiran. Kalau kita belajar filsafat, ada metodologi berpikir. Salah satu karya terbesar pikiran yang saya lihat, karya terbesar yang berulang-ulang adalah gosip. Gosip katanya makin digosok, wah ini nyambung luar biasa. Puji Tuhan, bapak-bapak yang gak ikut-ikutan. Tapi kadang-kadang di akhir zaman ini bapak-bapak sudah lebih menggosip daripada ibu-ibu. Yang ada di sini bertobat. Saudara, kalau kita belajar ya, dari hati kita timbul kepikiran, dan kita perkatakan, dan kita kerjakan, dan itulah menjadi tabiat kita. Artinya dimulai dengan pemikiran kita sampai kepada kebiasaan kita. Itulah kalau kita salah berpikir, salahlah semua kehidupan kita. Makanya suami istri selalu saya bilang, berpikirlah dengan benar. Jangan asal berpikir negatif. Lebih cenderung kita memikirkan negatif. Misalnya, Ci, kau dengar itu? Kau dengar enggak itu? Pak Pendeta zaman ini, kau dengar enggak itu? Gimana saya mau dengar? Aku aja tidak mendengar, tapi disuruh saya mendengar. Kau dengar enggak itu? Dia juga belum dengar, tapi sudah dimulai start untuk menggosipkan. Kalau belum tahu dua bukti, jangan bicarakan. Harus ada dua bukti. Saudara, kalau ini kamar tidur yang hitam ini, podium ini, masuk wanita dan laki-laki umur 25 tahun. Umur mereka itu sama, 25 tahun. Dan perempuannya itu cantik, gadis putih, cetar membahan. Laki-lakinya ganteng mancung dan menawan. Jam 12 siang mereka masuk sama-sama ke kamar itu. Kalau saya tanya saudara, mereka sedang ngapain di dalam? Ibu bilang haram, pacaran. Kalau saya tanya seseorang, pernah saya coba menanyakan, orang bilang begini, dia Pak Nababan, tahu sendiri lah. Bagaimana saya tahu? Orang saya tidak lihat. Saya bilang, bagaimana saya tahu? Orang saya belum lihat, masuknya aja saya lihat, di dalam saya tidak lihat. Tapi orang mengatakan Pak Nababan tahu sendirilah. Bagaimana saya tahu? Orang saya lihat, saya bilang. Berarti kita berpikir begitu cepat, belum terjadi apa-apa. Tapi ada saya tanya, kalau orang begitu masuk ke kamar lagi ngapain? Ya Pak Pendeta, siapa tahu mereka lagi berdoa. Punya pemikiran
yang sehat dan pemikiran yang sakit. Kalau orang meludah di depan saudara dan saudara mengatakan, Pak Pendeta, coba bayangkan dia meludah dari depan saya. Masa pendeta bayangin ludah? Berarti ada yang mau saya sampaikan di tema kita ini, Tuhan makin besar, saya makin kecil. Syarat yang pertama, milikilah pikiran yang positif. Supaya dalam hidupmu Tuhan itu besar bisa dilihat oleh orang, milikilah pikiran yang positif. Positif thinking, berpikir positif, jangan selalu negatif. Kalau kita pikiran menjadi sebuah pabrik yang memproduksi keinginan. Jadi kalau kita tiap pribadi, kita ini seperti pabrik yang tiap hari tidak henti-hentinya memproduksi keinginan. Lewat kita di mall, kita lihat tas, bagus ya Ci, harganya berapa? Sampai bermasalah gara-gara keinginan pemikiran kita. Pak Pendeta, Bapak, saya ada masalah. Masalah dengan apa? Pinjol, Pak Bapak. Itu pinjol marga apa? Saya pinjam uang. Buat apa? Beli tas. Keinginan yang dihasilkan pemikiran. Berarti kalau kita ikut Tuhan, mau mengatakan Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita dan orang melihat Yesus besar dalam kehidupan kita, milikilah pemikiran yang positif. Dikatakan di ayat yang ke-25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan Yohanes Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang datang kepadanya. Kalau Yohanes berpikiran negatif, oh iya ya, sudah datang saingan kita, partai yang lebih besar. Tapi Yohanes memiliki pemikiran yang positif. Kalau Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, makanya dalam kehidupan ini kalau kita melayani Tuhan, kalau ada kesempatan kita dipuji, cepatlah berpikir, hanya Tuhanlah yang pantas dipuji. Kalau engkau dihormati, jangan sombong, hanya Tuhanlah yang pantas dihormati. Saudara, saya ini pendeta ban serap. Kalau ban utama ini kempes, baru ditarik itu ban serap. Sudah lumutan kadang-kadang, baru melayani. Dan saya percaya pelayanan hanya dari Tuhan, bukan diminta-minta. Saya mau kadang-kadang orang berlebihan, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta keren, naik mobil keren, gigi keren, baju keren, beda sambutan. Itulah manusia. Kita masih standar bumi ini. Kita belum bisa meninggalkan dan pergi ke dimensi yang Allah yang lebih dalam untuk menyatakan bahwa Yesus lebih besar dalam hidup kita. Berpikiran positif. Saudara, pikiran kita ini kalau bisa kita jaga, kita menjadi orang yang berbahagia. Dan Yohanes berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya
kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari Tuhan. Mau ngomong apapun murid-muridnya untuk menyeret dia berpikiran negatif, tetap Yohanes mengatakan segala sesuatu hanya dari Tuhan. Artinya Tuhanlah yang selalu besar dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Hei para istri yang ada di sini, apapun keadaan suami, mungkin dia jarang pulang, jangan dulu berpikiran negatif. Kadang ibu-ibu, Pak Pendeta, suami saya jarang pulang, tapi saya, Pak Pendeta, selalu percaya sama Tuhan. Setiap kepulangan suami saya, pasti dia utuh kembali. Pergi dia utuh, pulang dia utuh. Daripada dia pergi utuh, dia pulang hanya tangan satu. Artinya dia berpikiran positif. Setiap kepulangan suaminya dia pasti pulang dengan sehat. Karena kita kan istri ini, kalau begitu sudah lewat waktu, suami saya ngapain ya di luar sana? Jangan-jangan dia sama kuntilanak. Sudah sama kuntilanak, kuntil bapak juga. Sudah berpikiran positif, negatif. Jadi kalau kita mau besar, Tuhan dalam hidup kita miliki pikiran yang positif. Apapun yang terjadi, miliki pikiran yang positif supaya kita bahagia ikut Tuhan. Saudara, untuk mengatur sebanyak ini Pak Alex sampai kurang tidur tadi malam. Saya percaya Pak Alex ini memikiri pikiran positif kepada kita semua, walaupun kita katanya aneh-aneh kelakuan kita. Saudara, tidak gampang untuk sekamar dengan orang yang baru kenal. Tidak gampang. Pak Alex minta pindah kamar. Ibu-ibu, kalaupun ngorok teman sekamar itu bukan kebetulan, itu kebenaran. Haleluya. Supaya engkau dari dulunya tidak sabar menjadi sabar. Haleluya. Di rumah karena ngorok suami bisa ranjang. Setelah mati suaminya, baru dia terkain-kain. Saya menyesal sayang. Dulu waktu kau hidup, saya benci sama orangmu. Tapi setelah kau meninggal, saya rindu. Terlambat. Berpikiran positif. Orang itu dari wajahnya aja saya lihat penjahat itu. Dari mana saudara belajar melihat orang dari jabatannya, dari wajahnya apa jahat apa baik? Hebat kali. Dari cara jalannya Pak Pendeta udah kelihatan orang liar itu. Orang jalan menentukan apa jahat apa baik tidak mungkin. Karena kenapa? Karena pemikiran kita negatif. Saya setiap lihat orang mau aneh mau apa, dia orang baik. Dia orang baik. Aturannya tipu saya, dia datang. Saya dengan dia orang baik. Dia orang baik. Aturannya tipu saya, dia akhirnya kasih duit saya. Nah, kenapa kasih duit ke saya? Ya Pak Pendeta, tadi saya mau nipu, tapi saya nggak tega. Wajah Pak Pendeta bukan wajah yang dapat ditipu. Akhirnya saya memberi duit kepada saudara, kepada Pak Pendeta. Berpikiran positif.
Berhentilah berpikir negatif. Jangan lihat orang dari wajahnya, bentuknya, model apapun. Semua itu orang baik. Itulah terlihat bahwa Yesus makin besar dalam hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bagaimana Yesus makin besar, kita makin kecil dalam hidup kita. Yaitu yang kedua, milikilah hidup bahwa alasan kita hidup adalah karena Tuhan. Kita hidup dengan alasan hanya Tuhanlah alasannya. Apapun yang kita lakukan, alasannya hanya Tuhan. Di ayat yang 28 dikatakan, kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Sebenarnya Yohanes bisa menjadi seperti Yesus, dan dia punya kesempatan menjadi raja, menjadi orang hebat. Tapi Yohanes mengatakan, aku hanya diutus, utusan, suruhan, pembantu. Kalau kita dipakai Tuhan, sadarlah bahwa kita ini pembantu. Dalam bahasa Ibrani, Yahudi, tradisi Yahudi, pembantu itu adalah budak. Dan budak itu biasanya dibeli dan tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Tuannya lah yang berkuasa kepada dia, dan dia bisa jual lagi. Itu namanya budak. Kalau kita dipakai Tuhan menjadi hambanya, sadarlah alasannya adalah karena Tuhan. Jadi apapun pelayanan kita, tanamkan dalam hatimu, karena Tuhanlah aku melakukan ini. Jika saudara datang ke tempat ini, saya tahu kesulitan, saya tahu kesusahan, tapi supaya saudara tidak kecewa, karena Tuhanlah alasan saudara datang ke tempat ini. Tuhanlah satu-satunya alasan kita berada di tempat ini. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, salah. Kita akan kecewa. Kalau saudara melayani di tempat ini, pemusik, well, dan semua yang melayani di tempat ini, hanya Tuhanlah alasan kita. Tidak ada yang lain. Supaya terlihat bahwa Yesus makin besar dalam hidup kita, kita makin kecil. Terlihatlah benar dalam angle kehidupan kita, Yesus terlihat dalam kehidupan kita. Yang dengan demikian hanya Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Bilang kiri kanan, kau dengar itu. Tuhanlah yang membuktikan kebaikan yang kita buat. Karena itu kalau kita berbuat baik, jangan kita besar-besarkan. Saudara, ibu-ibu, nanti giliran bapak-bapak. Jangan kira suamimu itu bertahan samamu satu rumah dengan penuh kemesraan. Jangan kira karena engkau cantik, engkau baik, jangan-jangan suamimu itu bertahan karena alasan Tuhan. Kita tahu mungkin umur 17 sampai 40 tahun kecantikan itu tidak luntur. Tapi kitalah saksi mata. Dulu Celine Dion, artis terkenal, siapa yang tidak kenal Celine Dion? Wajahnya cetar membahana,
Tapi sekarang coba saudara buka di Google, wajah Celine Dion sudah berbukit-bukit, sudah hilang. Berarti segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Jangan bangga. Begitu juga bapak-bapak. Mungkin istri kita itu bertahan bukan karena kita, tapi dia punya alasan dia bertahan dengan kita karena Tuhan. Karena kita bapak-bapak, kelakuannya kadang tidak jelas. Fungsi kita bapak-bapak kadang tidak jelas, susah dibilangin. Berarti segala sesuatu dalam hidup kita ini, kita bisa meneruskan perjalanan ini karena Tuhanlah alasan. Tuhanlah alasan apapun yang kita lakukan, supaya kita bersuka cita. Mungkin tidak dihargai, tapi karena Tuhan kita lakukan. Hanya Tuhanlah menjadi alasan dalam hidup kita. Sudahlah, dalam masa-masa sekarang ini kalau kita lihat ya, sekarang timbul Kristen pencitraan. Supaya terkenal dalam pelayanan, dia harus bikin TikTok yang aneh-aneh. Supaya followernya banyak, dia menjadi pendeta aneh-aneh. Sekarang kalau orang kasih sumbangan, foto dulu. Sekarang kalau orang berduka, foto yang berduka hanya satu, foto dia 17. Dan fotonya lagi setiap dipoto di tempat yang berduka. Orang lagi berduka berfoto. Nyapu rumah. Hai guys. Suami pergi, anak-anak pergi. Hai guys, lagi nyapu rumah. Maksudnya mau datang orang lain nemanin dia sapu rumah. Anak yang sakit. Hai guys, anak saya sakit. Tolong doakan ya Besti. Saudara, anaknya dipoto sekali, fotonya 21 kali. Tolong didoakan ya Besti. Kita melakukan segala sesuatu karena alasan, karena Tuhan. Siapa yang tidak punya masalah? Coba angkat tangan. Gak ada yang berani tangan. Memang dari sini sudah kelihatan, saudara. Gak usah angkat tangan. Tapi kita sampai sekarang ini ada. Katakan dalam hatimu, patrikan dalam hatimu, Tuhan, aku ada sampai hari ini karena Kau dalam alasanku ada. Sekali Yesus, tetap Yesus. Engkau dah alasanku. Sesakit apapun yang saya alami di 2 puasa Ester, saya tetap pertahankan 2 puasa Ester. Harus begitu. Jangan sedikit-sedikit karena suaramu palsu. Suaramu palsu, jangan ikut berdoa, jangan ikut bernyanyi. Kau tinggalkan 2 puasa Ester. Mau palsu suaramu, mau sumbang, tetaplah ikut 2 puasa Ester. Disitulah kau. Tuhan, saya akan pertahankan Tuhan 2 puasa Ester. Saya akan hadir tiap bulan, walaupun saya dibilang jelek Tuhan.
Badan saya bau Tuhan, gak apa-apa, tetap saya ikut doa puasa Ester. Walaupun saya dibilang ngorok Tuhan, saya tetap ikut doa puasa Ester. Itulah karena alasan Tuhan. Jadi jangan kita sedikit-sedikit datang ke Pak Alex. Kita 70 orang, semua kita datang kepada dia. Lama-lama dia masuk rumah sakit. Tuhan adalah alasan. Jadi ibu-ibu kalau nanti pulang ke rumah, kalau suami kita itu agak aneh, bilang sama dia, sayang. Kalau kita mengatakan, ibu-ibu mengatakan ke suaminya, sayang, suami mau apa? Diam aja ya. Dan kalau ibu mengatakan sayang, itu suami bilang apa? Oh, ada sayang juga? Atau diam? Emang ini suami-suami kurang romantis. Bilang ke suami kita, sayang, memang kalau saya lihat kelakuan, sebenarnya saya tidak tahan bersamamu. Tapi pegang ini dia. Tapi saya lihat wajahnya, tatap matanya dua-duanya. Tapi saya, karena Tuhan alasan, saya bertahan denganmu. Jangan bilang suami kurang ajar. Jangan keluarkan itu. Itu produk pikiran negatif. Mengasihi suami itu tidak gampang. Saya tahu pergumulan ibu. Begitu saya tahu, ya Pak Pendeta, berat Pak Pendeta. Iya saya tahu. Tapi Tuhanlah alasan kita hidup dengan Dia. Bapak-bapak, beberapa terakhir ini saya tanyakan bapak-bapak, apa pergumulanmu yang paling berat? Rata-rata bapak-bapak mengatakan, ya Pak Pendeta, si panjang rambut itu. Banyak yang panjang rambut, udah bilang. Istri Pak Pendeta, istri. Saya bilang sama. Mimbar yang paling berat saya hadapi bukan mimbar ini, tapi mimbar saya berdua dengan Dia. Kita kan aneh-aneh. Kayaknya saudara sekalian ketawa ya. Sadar kita aneh-aneh kan? Kadang kita banyak duit, makin aneh. Sudah tidak punya duit, aneh. Banyak duit, makin aneh. Dulu tidak punya mobil, sudah aneh sih. Tapi setelah punya mobil, tambah aneh. Dulu tidak punya mobil, Pak Namaban selalu ayo ke persekutuan doa, ke doa puasa Ester Pak Nababan tiap bulan. Tapi setelah punya mobil, begitu Pak Nababan lewat, hanya titik, mobilnya diganti, mulutnya diganti dengan titik untuk menyapa Pendeta Nababan. Sebelum punya mobil luar biasa, Pak Alex apa kabar? Pak Berti apa kabar? Tapi setelah punya mobil, hanya tintin. Segala sesuatu kita lakukan, alasannya karena Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kalau saudara berbuat baik, artinya jangan bangga-banggakan. Jika saudara berbuat baik, jangan mengharapkan pembalasannya. Jadi kalau kita berbuat baik ke siapapun, dimanapun,
itu karena Tuhan. Sehingga kita tidak pernah menyesal. Kalau saudara memberikan persembahan, itu karena Tuhan. Memang tempat ini butuh dana untuk dikelola, tapi sumber dana itu dari Tuhan. Dari mana sumbernya? Dari hatinya Tuhan, ditaruh di hati saudara, dan hati saudara memberi dengan sukacita, sukarela. Kadang sekarang saya perhatikan orang memberikan persembahan, begitu dia ambil dari kantongnya ditaruh. Setelah ditaruh dia agak bengong dikit. Kenapa kau bengong? Ya pendeta, salah ambil yang merah itu. Dia memberi bukan karena Tuhan. Masa pemberian kepada Tuhan salah ambil? Yang sepatutnya jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Kalau uang itu yang sudah uang yang stres, tahu uang stres, udah dikucak-kucak begini, setrika supaya dia lurus, dan berikan kepada Tuhan. Itulah alasan kita memberi karena Tuhan. Jangan berbuat baik supaya orang lain membalas kebaikanmu, pasti kecewa. Jangan salam saya supaya saya baik kepada saudara. Jangan, nanti buktikan di sana. Salamlah saya karena Tuhan. Alasannya karena Tuhanlah kita bertemu di tempat ini. Jadi segala apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Baru hidup kita dilihat bahwa Tuhan makin besar, saya makin kecil. Yang terakhir, bagaimana Tuhan makin besar dalam hidup kita. Yang terakhir, milikilah hati, milikilah kerendahan hati. Kalau Tuhan makin besar dalam hidup, milikilah kerendahan hati. Saudara, kalau kita dipakai Tuhan sedikit, bahaya. Suaranya sih fals, tapi cita-citanya WL. Kalau nggak ditelan mic ini, dia tidak merasa puas. Orang sudah bilang suaramu nggak cocok, tapi dia karena dia pengen tenar, pengen nyanyi terus, padahal udah merusak telinga kita, sakit telinga kita, dia tetap nyanyi terus. Untuk dia tidak memiliki kerendahan hati. Kalau kita ditegur, tanda-tanda salah satu orang tanda-tanda rendah hati, gampang ditegur. Saya semut aja menegur saya mau ditegur oleh semut. Rano Karno aja malu sama semut. Malu, aku malu. Melihat semut merah. Pak Pendeta tadi nyanyikan, jauhkan lagu-lagu yang tidak rohani. Itu Pak Pendeta, maaf ya, mohon izin Pak kalinya. Kerendahan hati. Yohanes mengatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Tuhanlah yang makin terlihat, saya makin tidak terlihat. Tuhan makin ada, saya makin tidak ada. Itulah dimensi kita melepaskan dunia ini dan segala gemerlapnya. Supaya Tuhan makin besar, lepaskanlah dirimu dari cengkraman dunia ini yang menyenangkan daging. Firman Tuhan mengatakan, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku sampaikan kepadamu adalah roh dan hidup.
Saudara, kalau ada ibu-ibu yang dulunya dia tidak pakai emas, perhiasan, anting, yang besar itu apa namanya? Galing, lionting, nah, anting. Terus ibu ini dapat berkat 5 kilo emas. Saya mau tanya, ibu ini tambah cantik atau tidak? Biasa-biasa aja. Tambah cantik ya kak? Gak usah jauh-jauh, saya ini tidak punya apa-apa ini. Terus saya dapat berkat 5 kilo emas. Saya bikin rantai kapal. Saya makin ganteng atau makin jelek? Jujur bilang, jelek itu ada kesempatan. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya gayamu. Kalau kita emas semua, gigi emas, mata emas, telinga emas, kayak toko berjalan kita ini, bukan kita makin cantik, tapi gaya kita yang berbeda. Gara-gara emas itu. Kalau bandulnya itu gede, Ci, kemarin Ci waktu kita jalan-jalan Ci ke Star City, ke mall Ci, keluar nih agak besar nih, supaya menunjukkan bandulnya itu besar. Keluar ya. Gaya. Lepaskan diri dari kesombongan. Kalau mau Tuhan makin besar dalam hidup, jangan sombong. Miliki kerendahan hati. Amin. Saudara, dengan orang lain melihat kerendahan hati saudara, orang lain bisa bertobat. Dan sebaliknya, dengan melihat kesombongan saudara, orang lain tidak mau bertobat. Pendoa, kelakuan sombong luar biasa, tidak mau saya ikut Tuhan. Orang pendoa aja begitu. Pendeta. Kerendahan hati, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tuhan makin kelihatan dalam hidup saya, aku tidak kelihatan, makin hilang, masuk dalam dimensinya Tuhan. Saudara, apa yang bikin kita kecewa? Ada nggak yang tahu? Yang paling bikin kita kecewa apa? Yang paling kita bangga-banggakan? Contoh, kalau kita bangga punya mobil Pajero yang terbaru, suaranya juga diesel sih, wanginya juga luar biasa. Kalau masuk di dalam kita bangga, tapi jangan dulu. Kalau dia hilang, Pak Alek, terima kasih Pak Alek, tolong didoakannya. Pajero saya baru hilang, nggak ada yang ngomong gitu. Puji Tuhan, Pajero saya baru hilang. Pak Nababan, apa kabar? Kenapa Pajero saya baru hilang? Sedih. Artinya saya mau menyampaikan, tidak ada kebanggaan di dunia ini. Boleh nggak punya rumah besar? Boleh. Tapi jangan kau sombongkan. Kalau kau punya rumah yang besar, bukanlah untuk persekutuan Tuhan. Panggil pendeta, siapa jemaahnya, family saudara yang bertiga itu. Bikinlah rumahmu rumah doa, itulah kerendahan hatimu. Kalau engkau punya rumah yang besar. Kalau kau punya banyak duit, ajaklah Pak Pendeta makan. Jangan suruh pendeta yang bayar.
Itu bentuk kerendahan hati. Kalau kau ketemu pendeta masa setua ini, setiap kau salam pendeta tidak ada isinya, pertanda engkau rendah hati. Salamlah pendeta dimanapun engkau ketemu. Mungkin engkau hanya punya 3.000, tidak akan rugi miskin kau mensalamkan 1.000. Kerendahan hati artinya melihat dalam diri kita Tuhan makin besar, kita makin kecil. Yohanes 1 ayat 26-27 berkata, Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebuah kerendahan hati yang luar biasa bagi orang yang mengatakan, Tuhanku lebih besar, aku makin kecil. Milikilah pikiran yang positif, milikilah kerendahan hati, milikilah hatinya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang luar biasa, yaitu besar dan ajaib. Besar dan haleluya, haleluya. Tuhan makin besar, kita makin kecil. Karya yang spesial bagi hidup kami. Engkau merancang